Azas kontinuitas zat cair menyatakan bahwa debit zat cair dalam suatu aliran zat cair besarnya tidak berubah atau tetap, tentu selama tidak ada volume dari zat cair yang berkurang atau bertambah. Debit zat cair adalah volume zat cair yang dipindahkan setiap satu satuan waktu. Sehingga tentu untuk mencari debit zat cair ini, dari definisi ini volume berarti kan per satuan waktu. Sehingga nanti mencari debit adalah dengan cara membagi volume dibagi dengan selang waktu atau lamanya waktu. Misalkan gini, air yang keluar dari keran ditampung dalam ember. Nah, ternyata dalam 2 menit terdapat 60 liter air. Nah, ini debit air yang keluar dari keran ini bisa ditentukan dengan cara yaitu volume dibagi selang waktu. Ini volumenya 60 liter kan. Selang waktunya selama 2 menit. Berarti dia 60 liter dibagi 2 menit, hasilnya 30 liter per menit. Nah, debit air yang keluar 30 liter per menit ini menunjukkan debit air yang mengalir pada pipa yang terhubung langsung dengan keran ini selama tidak ada yang bocor dalam pipa tersebut atau tidak ada percabangan pipa yang lain langsung ke keran ini. Maka di dalam pipa pun sama, debit alirannya adalah 30 liter per menit. Ini misalkan suatu volume suatu volume air terjadi nih setelah mengalir selama T detik volume air yang luas penampangnya A menempuh jarak S itu air selama T detik. Misalkan air mengalirnya dengan kelajuan aliran V. Nah, V ini kelajuan aliran. Tentu kita untuk menentukan volume dari air ini adalah lihat yang warna biru itu misalkan itu air yang terbentuk selama T detik mengalir, maka volumenya adalah A dikalikan dengan S kan tuh. Jadi dia A dikalikan dengan S. Di mana S-nya itu karena di sini kelajuan alirannya adalah V, maka berarti mencari S-nya adalah V dikali dengan T kali selang waktu. Tentu dengan demikian nanti S-nya diganti aja dengan V kali T. Hasilnya adalah volumenya A kali V kali T. Itulah volume yang terbentuk selama mengalir T detik selama T detik. Sehingga nanti untuk menentukan debit volume dibagi selang waktu, maka berarti debitnya adalah ini A kali V kali T, kemudian dibagi lagi dengan selang waktunya adalah T. T-nya dicoret tuh T-nya dicoret karena sama dia T juga. Sehingga debit kita lambangkan debit dengan theta dengan Q lah, debit dengan Q. Nah, Q maka Q sama dengan A dikali dengan V. Ingat bahwa A itu adalah luas penampang pipanya luas penampang pipa. Nah, yang kita gunakan dalam satuan sistem internasional pakai meter persegi satuannya. Kemudian V adalah kelajuan aliran, di sini kelajuan zat cair yang mengalir itu meter per sekon satuannya. Kemudian Q adalah debit air atau zat cair yang mengalir,
Satuannya meter kubik per sekon. Eh, ini misalkan ada dua pipa ya yang penampangnya beda, ada yang besar ada yang kecil. Misalkan penampang satu besar ya pipanya, kemudian penampang dua itu pipa kecil. Nah, ini debit air baik di pipa yang besar maupun di pipa yang kecil secara asas kontinuitas itu akan sama debitnya ya, sehingga nanti Q1 sama dengan Q2. Karena Q itu adalah tadi V kali A ya, V kali A, V itu kelajuan, A luas penampang pipa, maka berarti V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2 ya. Dimana Q1 sama dengan debit zat cair yang melewati penampang 1. Kemudian Q2 debit zat cair yang melewati penampang 2, ukuran lebih kecil. Kemudian V1 kelajuan aliran zat cair yang melewati penampang 1, V2 kelajuan aliran zat cair yang melewati penampang 2. Kemudian A1 luas penampang 1 dan A2 luas penampang 2, luas penampang melintang maksudnya sini ya. Nah, ini untuk pipa itu biasanya penampang pipanya berbentuk lingkaran. Lihat seperti gambar ini ya, bentuk lingkaran. Misalkan ada pipa yang ini jadi bentuk, berarti A-nya luas lingkaran ya. Kalau dia bentuk lingkaran ya berarti A ya, luas lingkaran. Misalkan ada dua pipa yang luas penampangnya beda ya. Nah, kita katakan bahwa ya ini penampang yang kecil ya, bentuknya seperti ini, maka ini diameternya, diameter penampang yang kecil. Kita katakan saja misalkan ini D2 diameter penampang yang kedua ya, sebelah kanan. Kemudian ini yang kirinya ini yang lebih besar nih, penampang melintangnya. Kita katakan dia diameternya D1. Nah, ini berarti luas penampang 1 pada lingkaran, maka rumus luas lingkaran ya, yaitu 1/4 V diameter 1 pangkat 2. Kemudian untuk A2-nya berarti luas penampang 2 yang sebelah kanan 1/4 VD kuadrat pangkat 2. Ini di matematika itu ya, rumus menghitung luas. Persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 lebih gampang diaplikasikan bila diubah ke dalam bentuk perbandingan. Jadi bentuk di atas diubah menjadi perbandingan seperti ini. V2 per V1 itu sama dengan A1 per A2. Selanjutnya nanti ini kita tahu bahwa yang namanya A1 ya, itu luasnya adalah sama dengan 1/4 VD1 kuadrat. Kemudian A2 itu adalah 1/4 VD2 kuadrat. Nah, ini ada yang sama ya, 1/4 V-nya tuh lihat. Sama 1/4 V-nya. Ini bisa dicoret. Coret sehingga nanti hasilnya tinggal V2 per V1 sama dengan D1 kuadrat per D2 kuadrat. Atau V2 per V1 sama dengan D1 per D2